kita akan membahas mengenai media tumbuh dari mikroba. Media adalah campuran nutrien atau zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam bertumbuh. Media, selain untuk menumbuhkan mikroorganisme, pada media sendiri juga bertujuan untuk sebagai tempat isolasi atau inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia pada mikroba itu sendiri. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba itu sendiri, yaitu dengan cara memperhatikan susunan makanannya, di mana suatu media tersebut harus mengandung air dan menjaga kelembapan untuk sebagai tempat pertukaran zat dan metabolisme pada mikroorganisme itu sendiri. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba, yaitu dengan cara memperhatikan susunan makanannya, di mana media tersebut harus mengandung air dan menjaga kelembabannya, guna untuk melakukan pertukaran zat dan berlangsungnya metabolisme pada mikroba tersebut. Pada media, haruslah mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan dari mikroba, yaitu dengan cara memperhatikan sumber energi pada mikroba tersebut untuk tumbuh, seperti gula, ion inorganik, sumber nitrogen, dan vitamin. Berdasarkan media, bentuknya pada media dibagi menjadi dua, yaitu media cair dan media padat. Contoh dari media cair yaitu peptone dilution fluid atau disingkat dengan PDF. Yang kedua ada natrium broth atau NB, dan lain-lain. Yang kedua ada media padat. Pada media padat mengandung komposisi agar sebesar 15%. Media padat digunakan untuk mempelajari koloni kuman. Selain itu, media padat digunakan untuk isolasi dan untuk memperoleh biakan murni. Contoh dari media padat, yang pertama ada nutrien agar atau Na, yang kedua ada potato detrose agar atau PDA, dan lain-lain. Pada media PSA digunakan air, gula, kentang, dan agar-agar. Agar-agar yang digunakan sebanyak 14 gram agar-agar. Air sebanyak 1000 ml, gula sebanyak 100 gram, dan kentang sebanyak 200 gram. Kentang dikupas dan dipotong dadu-dadu, dicuci bersih, dan direbus hingga keadaan kentang melunak sekitar 10-15 menit. Setelah keadaan kentang melunak, diambil airnya saja. Air rebusan kentang dicampur bersamaan dengan gula pasir agar dicampur hingga homogen atau tercampur rata. Setelah air rebusan kentang, gula pasir, dan agar tercampur rata, dipanaskan dengan suhu sampai 100 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, masukkan media PSA ke dalam wadah yang tertutup rapat. Dan ditunggu media PSA atau agar tadi sampai menjadi keras. Setelah media PSA tadi menjadi keras, gunakan katembat, air, remote TV, dan handphone. Dibagi menjadi dua, yaitu media PSA, handphone, dan remote. Katembat dicelupkan kepada air dan digosokkan kepada media remote. Setelah digosokkan kepada media remote, dioleskan di atas media PSA dan ditutup rapat kembali. Dan begitu pula pada media handphone. Setelah itu, media PSA dimasukkan ke dalam kardus dan diletakkan di tempat gelap, seperti di bawah tempat tidur. Diamati media PSA selama 5 hari dan didapatkan seperti pada gambar. Pertama-tama, siapkan alat-alat yang telah disterilisasi dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Didihkan sebanyak 300 ml air. Setelah air mendidih, masukkan 9 gram sukrosa, 3 gram MSG, dan 4,5 gram agar-agar.
Aduk larutan hingga semuanya tercampur rata. Setelah semua larutan telah tercampur rata dan mendidih, masukkan larutan ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa pula tambahkan air yang hilang karena penguapan sampai volume 100 ml. Setelah larutan sudah memenuhi 100 ml, masukkan larutan ke dalam tabung reaksi, dibuat 2 tabung hingga memenuhi 2/3 isi tabung. Selanjutnya, sterilisasi larutan tadi menggunakan autoclave atau panci presto. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan panci presto untuk mensterilisasikan larutan. Sterilisasi larutan selama 20 menit menggunakan panci presto. Selanjutnya, pindahkan larutan yang telah disterilisasi ke dalam cetakan. Tutup rapat cetakan. Terakhir, dilakukan penumbuhan bakteri. Nah, pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan media HP, remote TV, serta permukaan meja sebagai media penumbuhan bakteri. Berikut hasil pengamatan bakteri pada hari ketiga. Terakhir, pengamatan pada hari keempat.